What up boy, balik lagi di MP Talk dan kali ini sudah bersama dengan Rivaldi, bener gak? Iya. Rivaldi siapa sih nama lengkap lu? Rivaldi Fatah. Oh, Rivaldi Fatah. Apa kabar, Dut? Baik, baik. Wih, tos dulu kita. Ini tadi si Dut pun udah cuci tangan seperti kayak Nando kemarin ya. Jadi udah clean Dut ya. Udah enggak aman lah. Ini siang hari, kalau Nando kemarin kan malam karena dia kayaknya lebih anak malam gitu ya dia ya. Dibanding lu kan lebih baik-baik ya. Baik. Gimana nih, Dut? Setelah kemarin kan baru aja juara MPL season 5 dan pertama kali juara kan? Iya. Widih, gitu. Iya di Mobile Legends. Gimana tuh perasaan lu? Perasaannya ya seneng sih. Cuman gue masih pengen lebih banyak aja. Widih, lebih banyaknya tuh di mana tuh? Ya lebih mungkin tepatnya MS. Ya kalau misalnya yang paling titik tumpunya itu M2 lah. M2 ya? Iya. Kenapa tuh? Mungkin lu punya dendam tersendiri? Ya pengen ngerasain aja main di M2 karena di L1 nggak main. Oh iya, gregetan harusnya bisa main ya? Iya gitulah. belum rezeki. Belum rezeki, bener banget. Terbukti tapi kemarin mungkin udah rezekinya dapat juara kan, walaupun nggak di stage ya, sayang banget ya. Kalau di stage pasti ngangkat piala lebih semangat gak sih? Enggak ngaruh sih. Enggak ngaruh ya, tetap kalau di stage harusnya advantage buat kita sih. Oke. Karena kita mungkin udah lebih ready mental. Tapi kayak pas juara misalnya ditonton langsung rame gitu pasti lebih seru kan? Dimana kayak cuma di GH gitu. Iya sih lebih seru. Jadi bisa ngerasain atmosfernya bareng. Iya bener banget. Terus sekarang kesibukannya apa, Dut? Selain sekarang kan udah turnamen udah kelar kan, MPL udah kelar. Terus kayak apa udah mulai latihan gitu-gitu belum? Udah mau mulai latihan lagi sih, bentar lagi. Bentar lagi? 2 harian lagi kayaknya udah mulai latihan. Oh gila coy. Berarti cepet juga ya? Berarti emang udah langsung mau persiapan untuk MSC nanti ya? Iya sih, persiapan MSC. Sama kita nyari meta juga kan udah ada patch baru. Oh iya, patch baru. Nanti ini kita bahas ya patch baru biar lu kalian ngasih tips-tips nih ke para public kayak gua. Ya udah, apa namanya? Ini kan mungkin kita udah tahu seorang R7 tuh offlaner yang sangat jago, udah menjadi juara MPL season 5. Tapi mungkin banyak dari kita yang masih nggak tahu nih, kayak lu tuh dari dulu tuh siapa, terus lu gimana ceritanya kayak bisa jadi pro player Dota kan dulu kan, sempet Dota dulu kan. Nah itu awalnya tuh gimana, Dut? Lu kayak bisa jatuh cinta mungkin bisa dibilang sama ke game Dota. Dulu sebenarnya gue main semua game sih. Jadi kayak dari Point Blank gue main. Oke. Idol Street pun gue main, Jo. Idol Street tuh yang joget-joget kayak sama gitu kan? Gitu. Iya, gue tahu. Gue hampir main semuanya, Lost Saga juga gue main. Oh, berarti kayak emang lu demen main game gitu ya? Emang hobi sih main game. Cuman semakin nambahnya umur kan kayak mikir bisa nggak sih game ini menghasilkan gitu. Dulu sih ya turnamen-turnamen kecil gitu. Oke. Ya dulu sempat main Hon. Hon juga MOBA kan? Iya, MOBA. Nah itu salah satu MOBA yang gue sempat seriusin. Lumayan lama lah, setahunan. Oke. Ya lumayan lah, dapat beberapa lah, juara 1. Udah itu widih. Apa ya, Honnya tuh udah kayak kompetitifnya udah mulai mati gitu di Indonesia. Kalau misalnya di luar negeri mungkin masih gede kan. Oh, emang masih gede sampai sekarang juga? Kalau sekarang gue nggak tahu, kalau dulu misalnya, oke. kayak mungkin di Thailand gede gitu. Iya. Terus kalau sekarang kan udah mati. Nah, di situ gue mulai nyobain Dota. Dota 2 diajakin sih sama temen sebenarnya. Oke. Jadi kayak ayo sini pindah Dota aja, sama aja kok MOBA juga gitu. Terus sama settingan tuh bisa disamain kayak Heroes of the World gitu. Jadi kalau dulu gua kayak pakai item gitu, AoE kan. Cuma kan kalau misalnya di Dota 1 kan pakai apa? Biasanya numpad. Ya. Apa sih item gitu. Cuma ini bisa diganti gitu, kayak ada hotkey Hon-nya gitu di Dota 2. Nah, udah di situ mulai kayak belajar Dota 2, seriusin, udah itu ya cari ngetim. Oke, itu awalnya banget tuh berarti kayak lu ngetimnya sama siapa itu? Awalnya sih cuma jadi solo rank warrior kan. Nyari poin sampai gede. Udah itu baru mulai kayak dikenal gitu. Gue deket sama Rusman sih. Oh, Rusman ya, yang apa di tim RRQ MDL juga kan? Iya. Oh, tapi ngomong-ngomong Rusman nih, sebelum kita lanjut lagi ya. Lu semalam sempet post itu kan, yang kayak emang dia balik ke Dota lagi? Iya, dia balik ke Dota lagi karena posisinya tuh bimbang gitu, kayak gimana ya, dia tuh takut nggak bisa ngejar
Gambling lah ibaratnya gitu. Jadi dia kayak di site-nya yang udah banyak bekalnya di Dota gitu. Oke. Jadi kayak kemarin dia coba-coba gitu ya? Iya, nyoba-nyoba gimana sih kayak kompetitif di Mobile Legends tuh gimana gitu. Mungkin tapi cuman sayang sih nyobanya pas Covid gitu. Iya sayang banget ya. Coba dia nyobanya kalau dari dulu gitu. Pasti dia udah ngerasain atmosfernya gitu. Iya benar. Jadi kayak dia cuma nyobain pas online-onlinenya doang ya. Iya, sayang. Iya sayang banget. Oh, jadi sama Rusman. Terus lu ketemu siapa lagi tuh sampai akhirnya kebentuk tim dan bisa join ke RRQ kan langsung kan? Awalnya gue main tim yang udah lama aja, The Prime NND dulu. Oh, oke. Ya, jadi di The Prime NND kita dapatlah beberapa achievement kayak juara 1, juara 2, kadang juara 3 juga. Cuman yang paling besarnya kita juara di Malaysia. Oh, pernah? Iya, perwakilan negara kita doang dari Indo. Itu ngelawan Southeast Asia, banyak lah pokoknya. Jadi di situ tuh lucu Jo, jadi kayak pas final kita lawan Thailand. Kita kayak misspell satu pun. Kayak dilihat contoh casternya lagi ngeliat ke perspektif kita gitu kan. Kita salah nih spellnya gitu. Disorakin sama penontonnya, gila. Sumpah? Iya. Disorakin gitu. Iya, kayak gak ada pendukungnya kita gitu. Oh, iya, soalnya di luar ya. Iya, terus pas ya bagian musuhnya rata, temen gua sampai naik ke kursinya. Sampai teriakin, "Siapa yang nice?" gitu kan. Wah, keras banget sih dulu. Tapi itu ya justru yang bikin seru gitu kan. Ya secara nggak langsung dia teriak gitu tuh kayak bikin kita semangat gitu. Ya, akhirnya ya menang gitu. Oh gila, berarti emang seorang Rivaldi ini udah berbakat coy dari dulu. Itu tahun berapa sih, Dut, kemarin? 2016 ya. Wah, nggak salah, 2017. Udah lumayan lama dong. Nggak tahu sih, harus dicek poster IG, ada kok gua bos. Udah lama banget itu. Gila, berarti kalau gua udah searching ya, gua udah riset tuh kayak si Dut nih, dia tuh udah masuk ke e-sport tuh bisa dibilang pas umur 19 tahun, bener gak tuh? 19. Kamu 22 kan? Iya. Nah, itu berarti 3 tahun yang lalu tuh udah masuk e-sport kan? Oh, udah. Tuh, gila coy. Sebelum ada Mobile Legend ya? Kayaknya bukan 19 deh. Berapa? 17 dulu. Oh, 17? Iya. Oh, berarti lebih lama lagi dong ya? Iya, 17. Maksudnya 17 tuh kayak cuma nyari turnamen. Sebutannya pro player gak sih? E-sport gak sih? Mungkin kayak masih gimana ya kalau dulu tuh masih 50-50 lah ya. Iya, masih 50-50, masih kayak belum bentuk kayak banget kayak sekarang. Udah jadi e-sportsnya ya 18 lah kayaknya, 18. Gitu, gila. Berarti udah pengalamannya coy ya, bukan lagi di Mobile Legend kan. Sekarang kan mungkin kita kenal pro player, Mobile Legend, PUBG segala macem kan. Dan dikit banget yang kita tahu kayak pro player Dota gitu, Pak. Ya paling yang kecuali kayak In Your Dream gitu-gitu yang maksudnya namanya emang udah terkenal gitu kan. Iya. Berarti emang udah pengalaman lu tuh luar biasa sih. Tapi itu kan pasti 17. Berarti masih SMA kan? Iya. Nah, itu orang tua lu gimana, Dut? Kayak ngelarang segala macam enggak? Ya, orang tua nggak tahu sih. Sumpah? Ya, orang tua nggak tahu. Kalau SMA tuh gue masih kayak yang online. Oh, ya. Terus masih online gitu. Cuma pas udah kuliah itu udah mulai kayak gaming house. Udah Oke. Berarti udah kuliahnya di Bandung atau di sini? Di Bandung dulu, di Telkom University. Oke. Nah, tuh terus ceritanya gimana tuh? Tadi kan The Prime, terus akhirnya bisa join RRQ Dota. Jadi, gimana? Pas sudah yang juara di Malaysia itu, pulang-pulang kita coba untuk fokus lagi, cuman hasilnya kayak nggak memuaskan terus. Kayak mungkin hasratnya udah pada hilang satu-satu kan. Ya di situ kita mikir mungkin butuh suasana baru gitu. Ya, benar-benar. Terus itu nggak tahu sih kalau yang lain. Kalau gua sama Rusma mikirnya di situ butuh suasana baru gitu. Makanya gua mikir kayak pindah kemana ya. Dulu tuh sempat ditawarin EVOS Dota. Oh, sempat? Iya. Oh. Terus ya dulu ditawarinnya EVOS, cuman Rusman ini DRRQ gitu. Kan gua sama Rusman tuh udah kayak paketan lah, kayak ibaratnya tuh One sama Donki lah ya. Oke. Paketannya. Terus? Ya nggak bisa terpisahkan gitu. Terus DRRQ Rusman tuh nanya bisa nggak masukin E7 gitu kan. Ini posisi lagi kayak ditanyain sama EVOS dulu gitu. Mau masuk atau enggak. Gue bilang kayak ya udah coba tanya RRQ dulu, kalau misalnya bisa masuk ya udah gue masuk sana. Soalnya gue mikirnya dulu apa ya, di Dota kan RRQ-nya dulu prestasinya gede banget. Kalau Dotanya. Oke. Makanya gue sempat lebih pengen masuk ke RRQ gara-gara prestasi gitu. Gitu. Jadi kayak recordnya udah bagus banget, terus jadi ya recordnya udah bagus.
Oke. Sempat setahun kayak undefeated sih Dotanya RRQ itu. Wih, sumpah. Ya, setahun benar. Gila, ngeri Gak ada yang banget. lawan makanya. Keren. Nah, ngomong-ngomong Dota di RRQ, momen kapan yang paling berkesan banget buat lu sama tim lu pas masih jadi pro player Dota? Momen berkesan sih ya yang lolos minor sih. Oh, lolos minor pernah ya? Minor yang di GSC itu di ISBSD ya, tempatnya ada Natus Vincere datang. Oh iya? Iya, tim-tim gua kurang ngikutin Dota sih. Tim-tim dari internasional pada datang kayak Secret datang. Yang Cina tuh Vici Gaming datang kayak gitu-gitu. Oh, gila. Kita qualifier Indonesia ya, kita yang lolos gitu. Kita tuh final lawan Alter Ego kalau nggak salah. Alter Ego kalah lawan Boom. Oke. Oh iya, Boom juga sempat. Alter Ego menang lawan Boom. Oh. Padahal Boom kan kuat banget. Iya, Boom Cuma kan Alter kuat Ego kan. tuh kayak kuda hitam lah di Dota. Oke. Nah, Kita yang lolos. wis gila. Berarti emang udah banyak banget lah pasti ya momen-momen yang keren banget. Soalnya sempat undefeated lu tadi bilang kan. Iya. Oke, nah itu udah dong undefeated dong. Ceritanya gimana tuh? Bubar di RRQ. Ya udah mulai kayak mentok gitu pas itu sama kejadiannya kayak GSC, kita kan ketelahir Jo. Ya ketelahir tapi lumayan lah tutup duitnya. Iya sih. Susah sih saingannya, maksudnya gue mikir kayak Dota sih udah kayak attitude-nya harus dibagusin banget, sama pola pikirnya tuh harus dibagusin banget. Kalah sama orang luar sih. Oh. Jadi kayak udah bener-bener jauh banget gitu. Oke. Gimana sih gue bisa nyusulnya gitu, kayak dengan keadaan yang kayak gini ya gue mikir kayak yo apa gue jalanin plan B aja gitu. Ya plan B gue ya main Mobile Legends gitu. Sebenarnya gue udah main dari season 3 waktu di The Prime. Oh, berarti udah emang lu mainin tapi cuma buat fun-fun doang gitu ya? Gue cuma One Hero Pool lah dulu, Fanny doang. Fanny? Oh, lu nanti bisa Fanny? Gue spammer Fanny tuh. Widih. Zamannya energi nggak habis-habis Jo. Oh iya benar. Yang kena 1 mark itu nggak habis-habis. Oke, wis gila. Berarti emang sampai sekarang masih bisa gak Fanny? Masih Masih cuman bisa? sekarang kompos energinya kurang ini aja lah sih, kurang rapi gitu. Oh, soalnya karena emang mungkin mindsetnya masih yang dulu. Iya, soalnya emang jarang nge-spam juga ya. Iya. Gila, berarti udah lumayan lama tapi lu ngikutin terus nggak, Dut? Kayak perkembangan Mobile Legends segala macam? Perkembangan enggak sih. Enggak. Gue mulai ngikutin tuh pas MSC ya. MSC tuh di Jakarta bukan sih waktu itu? MSC ada yang di Jakarta. Iya, di MSC Jakarta. Gue mulai kayak mencari ilmu, maksudnya nonton gitu, mulai dari MSC sih. Oh, MSC yang zaman Eko kan? Iya. Zaman Saints juara kan? Oh, berarti ya udah lumayan lama juga dong. Iya sih, udah mulai kayak ngepo-ngepoin lah. Widih, apalagi ada tim Mobile Legends RRQ, jadi kayak bisa kenalan gitu kan? Iya, kan emang dekat sih dulu, jadi kayak gue waktu zamannya Dota kelar game ya ngerokok ke bawah gitu, ketemu anak-anak lagi gitu. Iya benar. Yes, dulu 1 GH ya soalnya ya. Oke, nah jadi paling gue mau nanya kalau misalnya dari seorang R7, kan lu kan dulu kan pro player game PC bisa dibilang kan? Nah, tanggapan lu sekarang tentang game PC itu gimana? Dota segala macam itu tuh di Indo ya, terutama di Indo. Kalau di Indo mungkin ya gue mikirnya karena emang gamenya nggak gampang buat dimainin sih. Yang pertama itu, sama yang kedua tuh buat maininnya aja perlu kayak PC gitu. Benar. Sama high spec gitu kan. Karena Dota kan butuh speknya yang tinggi banget. Harus rata kanan ya? Iya, harus rata kanan. Kalau enggak rusak mata. Iya. Soalnya kayak grafik team fight-nya kayak gitu, perang-perangnya animasinya sih parah banget gitu. Jadi kayak butuh revolusi rata kanan gitu. Oh iya benar. Mungkin ya gitu. Makanya kenapa sekarang udah nggak begitu banyak. Makanya pindah ke yang lebih simpel, HP gitu. HP lebih gampang dimainin juga gitu kan? Iya, lagi sakit perut aja bisa main. Iya. Coba kalau PC, coba masa gue bawa kan? Iya benar. Tapi ya itu sih, kecuali mungkin kalau misalnya di luar masih kayak game PC itu lebih gede tetap ya kalau di luar ya. Ekonomi sih balik lagi. Iya, tetap makanya luar lebih gede sih. Iya benar banget. Nah, paling itu singkat aja lah ya kalau buat cerita seorang S7 dari perjalanan Dota dia. Dan ini penasaran banget nih gue nih, jujur. Maksudnya orang-orang pasti penasaran gimana sih kayak lu peralihan lu dari pro player Dota, terus lu tiba-tiba jadi pro player Mobile Legends tuh kayak lu ditawarin dari manajemen atau lu sendiri ngajuin atau gimana tuh? Gue sendiri yang ngajuin sih. Ngajuinnya? Kayak gue tuh maksa. Sumpah?
Maksanya tuh kayak ngeyakinin. Oh, bukan kayak, "Oi, please Enggak lah, banget." beda. Maksanya ngeyakinin gitu. Gitu. Gila aja kalau kayak gitu gimana muka gue ya. Terus. Ya kayak gue bilang ke papa kayak gue yakin bisa di game ini gitu, kasih gue waktu kayak gitu-gitu. Dulu sempat bikin tim juga. Jadi saking kayak penasaran gue bikin tim. Dulu ada Bastian, Vanji, Crappy, tau nggak? Si Shadow kayaknya sempet tahu deh. dulu sama saya. Terus Shadow terus sama Monarch. Ya gue bikin kayak tim gitu, udah itu kan ada turnamen kampus kan di Bandung. Nge-GH-nya di rumah gua gitu. Oh. terus. Ya nge-GH-nya di rumah gua, kita latihan 2 hari kayak gitu-gitu. Terus turnamen gitu. Ya hasilnya ya kayak menang 3 kali udah itu kalah. Cuma masih, kayak penasaran gitu. Iya. Masih nyari-nyari gitu ya? Iya, ya? masih nyari-nyari. Oke. Terus ceritanya tiba-tiba kan lu tuh pertama kali masuk ke RRQ yang intinya itu pas kapan? MPL season 4 bukan sih? Iya, season 4. Nah itu jadi sebulan setelah MPL atau sebelum MPL ya? Nggak tahu 2 bulan, gue lupa. Jadi gue daftar ke yang RRQ utama itu, role gue masih mid sama MM. Oh, mid sama MM? Iya, mid sama MM. Di situ udah latihan, kita ya menang. Cuman pas sebulan sebelum MPL tiba-tiba nggak tahu coach nyuruh gue main offline. Sebulan gue di situ kayak mikir, aduh sempet gak ya sebulan gitu. Makanya gue bener-bener kayak forcer diri gue terus. Per hari kayak mungkin 20 game lebih gitu. Gue mencari tahu gitu. Banyak juga. Soalnya hero pool Jo. Kalau ML tuh cuma gue modalnya udah ada modal knowledge dari Dota kan. Jadi kayak map awareness gitu-gitu, cara pushing landing gitu. Cuman kan kalau ML kalau misalnya nggak ada pendalaman hero ya lu cupu gitu. Iya sih. Ya gitu. Makanya gue kurang waktunya di situ. Makanya MPL season 4 gue cuma main Leo. Oke. Kayak umur doang bagian dapat Hellcard coklat. Tapi sekarang aduh, lu udah bisa Supreme check sekarang. Ih, sombong banget lo. Gila. Itu tapi bukan lu yang buat di TikTok atau lu tuh orang sih yang buat? Enggak, gue kesel gitu orang-orang kayak yang apa? Rich guy cek gitu-gitu yang di TikTok gitu. Oh, buset rumahnya gede banget. Ya udah gue lihat di Supreme gue aja dah. Ini kayaknya lebih mahal dah. Saya kan niat itu. Bukan kayak orang tua gitu. Itu kan kerja keras sendiri. Benar. Ya udah gue Supreme cek aja gitu. Iya sih. Cuma maksudnya ya keren banget lah. Maksudnya dari lu yang awalnya cuma kayak bisa Leo doang kan itu tadi kan. Sampai sekarang bisa semuanya Supreme. Jadi paling penting tetap hero pool ya. Iya, hero pool. Kayak didalamin setiap masing-masing hero apalagi buat offline ya. Gimana ya? Ini tips sih kayak memahami hero itu dan sama mengetahui kelemahan hero itu udah. Lemah banyak cara kayak takut lawan siapa, susah masuk lawan siapa banyak caranya. Itu pikirin sendiri itu. Oke, berarti harus apalagi power hero-nya yang paling penting ya. Iya, power sih. Jadi kayak kita tahu kapan harus maju, kapan harus ngebunuh gitu-gitu. Banyak sih momennya. Nah, apa namanya? Gue penasaran juga nih. Lu kan tentu adaptasinya tuh nggak secepat itu kan? Maksudnya nggak segampang itu juga dari Dota ke Mobile Legends kan? Emang gue cepet aja? Ya hitungan lu cepet lah. Nggak tahu sih, dibantu Eko mungkin. Oh, mungkin dibantu Eko. Iya. Jadi kayak tanpa disadari gue diam-diam mencuri obonya lah. Oh iya, lu dulu sering banget main bareng si Eko ya? Oke, tapi kalau dari lu sendiri ada nggak kayak tips rahasia sampai lu tuh bener-bener bisa kayak adaptasinya tuh lumayan cepet gitu loh? Ya percaya aja sih, jangan pernah ngeliat ke belakang gitu sih. Maksudnya sama ngeliat habits orang. Oke. Gimana sih orang mainnya kayak gitu-gitu. Tapi bener-bener kayak dipelajari gitu, bukan kayak cuma dilihat doang gitu. Kan beda kalau misalnya kayak contohnya ada replay gitu. Kita nonton replay sama memahami replay beda gitu. Iya. Gitu. Benar. Menganalisanya lah. Jadi tapi tentunya seorang Ekoju itu lumayan berperan berarti ya dari kayak berjasa sih menurut gua. Kayak dia yang ngenalin nama anak-anak yang lain gitu, ngenalin sama Donkey gitu, ngenalin sama semuanya lah. Jadi dulu tuh gue benar-benar sepi Jo, kayak ngerank tuh benar-benar kayak modal, contoh main solo dulu nih, menang,
tiba-tiba di-invite sama ini gitu. Ya udah gue join gitu. Kayak gitu doang. Kayak iyalah, rata-rata kayak gitu kan. Gue juga dulu sempet kayak tapi sama orang nggak gitu. kenal, benar-benar kayak nggak kenal. Kalau ini kan sama Seko kan. Terus ada ini, ya gue nurunin harga diri gue, mas fallback gitu kayak gitu. Iya. Emang harus kayak gitu guys, emang harus nurunin harga diri guys buat sukses. Buat awal-awal ya apalagi. Iya. Ya. Buat Bener. dapet lah pertemanan gitu, biar luas. Bener sih. Soalnya relasi ya dimanapun lu kerja, kayak gimana pun kayak itu paling penting lah ya. Bener-bener, gue setuju juga itu. Oke, nah ini lu boleh gak nih share untuk seluruh penonton di rumah kayak tips untuk menjadi offlaner yang bener-bener mantep nih. Kan banyak banget nih masih belajar juga sih. Masih belajar ya. Coba Gimana mungkin ya? kayak kalau lu sekarang yang lu bisa sharing ke mereka gimana tuh? Yang gue bisa sharing mungkin ya jangan mati aja sih di line mungkin ya. Sama tahu gimana cara bisa menangin di perang sih. Oke. Tapi kalau menurut lo offline tuh kayak lebih penting buat fokus objektif kayak split gitu atau nggak selalu? Nggak selalu ya? Atau harus tergantung hero lagi. Tergantung power hero lagi. Oke. Jadi power tuh ada dua. Jadi kayak di saat ada lagi kuat-kuatnya banget, di situ tuh kebuka lagi opsinya. Mau nge-split atau mau perang. Jadi ibarat nih, contohnya lu udah tajir nih main hero offline nih, contohnya Leo gitu. Cuman hero itu kalau udah tajir tuh bisa jadi kayak dua opsi. Lu pengen bunuh yang di side lane-nya, yang solo itu, yang clear wave, atau lu pengen join perang. Oke. Gitu. Jadi kayak ada dua akar gitu, lu pengen pilih yang mana gitu. Nah, tinggal ditepatin aja waktu gitu. Oke, wis. Tuh, denger baik-baik coy. Ini kalian tontonnya kalau misalnya nggak ngerti diulang-ulang ya, cerna omongan dia ya. Karena offline tuh bisa dibilang kayak menurut gua ya, salah satu role yang bisa dibilang peranannya tuh lumayan besar loh. Iya, kalau gagal bolong timnya. Iya, maksudnya kayak empatnya orang sukses pun ketika offline gagal, itu kayak wah, udah. Gitu loh. Iya, susah sih. Gimana ya? Sebenarnya kalau sekarang tuh semua lane kalau misalnya ada yang gagal bolong. Benar. Cuman yang paling gampang dibolongin tuh offline. Apalagi kan sekarang metanya udah 1-2-2 ya. Gampang banget dibolongin. Jadi udah harusnya meta lagi kayak hero-hero yang nahan lane, Terisla, Tamus. Yang bunuh diri buat creep. Jadi emang dapat tower. Yang penting tuh kita bisa clear walaupun emang harus mati pun gak apa-apa gitu. Emang harus ada belajar momen bunuh diri, Jo. Jangan mau nggak mati gitu. Emang harus ada pembelajaran gitu. Kalau nggak ya mau sampai kapan stuck terus dong skill. Benar. Gila. Ini kalau gua pun maksudnya jadi dari tadi pun gua kayak mencerna nih, aduh gimana, soalnya offline itu jujur kayak gua kan nggak pernah main offline kan, gua kan seringnya tuh main di mid. Jadi kayak offline tuh rata-rata bener-bener hero-nya kita harus punya mekanik tinggi juga, karena emang kayak sering ada momen buy one segala macem kan. Nah kalau dari lu nih, penting mekanik atau makro kalau offline? Makronya sih sebenarnya nggak terlalu banyak, lebih ke arah mekanik sih harusnya. Oke. Mekanik Jadi, sih. Mekanik lebih penting tetap ya? Iya. Soalnya harus tahu kayak damage yang diterima. Mungkin 60-40 lah, 60 mekanik, 40 makro lah. Nah buat kalian nggak tahu makro tuh kayak pengetahuan in game-nya. Jadi kayak misalnya map awareness segala macam-macam gitu bisa. Pushing landing gitu. Bisa dibilang makro gitu. Gila, keren banget sih. Gue tuh salut loh sama Mas Paldi ini kan. Dia tuh kayak dari Dota tiba-tiba jadi pro player Mobile Legends, terus langsung main di EPL season 4. Tapi sayangnya itu belum rezeki ya, masih juara 2 ya. Kalau di season 4 gue mikirnya juara gue hitungannya lo senang sih karena gue hoki gitu kan. Hokinya kenapa tuh? Hokinya ya karena coach milih gue main MPL. Kan saingan gue dulu offline Billy. Cuman mungkin coachnya menilai gue performnya lebih baik di latihan gitu. Sama mungkin komunikasinya lebih well gitu. Ya gue seneng sih. Berarti jadi kayak season 4 anggaplah pembelajaran gitu. Walaupun sedih ya tetap semuanya tuh harus dilalui dengan step by step gitu. Iya sih. Nggak mungkin enggak sih. Cuma untuk season pertama dan langsung masuk grand final itu udah pasti kebanggaan tersendiri lah ya. Iya, hoki sih dapat Leo sih sampai final. Berarti tetap Leo tuh berjasa buat Leo tamu ya. jasa udah.
Oke. Tadi kan kita udah ngomongin MPS Season 4 dengan penampilan kalian yang ya udah luar biasa juga lah maksudnya. Tapi secara mengejutkan nih ya guys ya, seorang R7 itu lu nggak main di M1. Itu kenapa sih gitu loh? Kayak orang pasti banyak gregetan kayak ini kok lu tiba-tiba nggak main. Nah itu alasannya apa sih, Dut? Sebenarnya tuh kayak gini, jadi dari zamannya playoff hari pertama, Ref tuh emang udah cacar. Ref? Iya. Ref tuh cacar, makanya pakai topi. Oh, terus? Ref tuh emang udah cacar. Ya kita minum imbus, cuman pas sudah kelar final, kita pulang, gua nge-push. Mungkin efek imbusnya habis, nggak tahu kenapa. Gua forsir kayak sampai begadang gitu langsung main. Oh. Mungkin kena di situ virusnya, kan cacar bisa udara kan. Iya, cacar gampang banget kayaknya ya. Makanya di situ gua kena cacar. Gua pun mikir dulu, perasaan gua pernah kayak kena cacar. Ternyata pas gua tanya ke mama, bukan, itu biang keringat gitu. Oh, jadi lu pernah kena cacar ya? Belum, baru kemarin. Aduh. Nah, sekarang kata aku nih nggak mungkin cacar. Oh, jadi alasannya emang bener-bener pure gara-gara sakit ya berarti ya? Nggak ada kayak karena ada masalah internal segala macam, nggak ada ya? Iya. Ya gua emang disuruh main M1, cuman gue mikir sama keadaan anak-anak juga lah. Kayak Lemon kan belum cacar. Oh iya. Gue nggak mau kayak bikin berat anak-anak lah. Soalnya mau siapapun yang main semuanya sama aja. Gitu. Tinggal percaya aja. Benar sih. Karena kalau nggak percaya pun mau semuanya kuat, ya percuma aja gitu kan. Jadi loyal. Mungkin itu juga yang bikin lu kayak merasa M1 kayak ada misi terpendam sendiri ya, lu mau main di M2 gitu ya. Iya. Oke. Nah, kemarin kan udah jadi juara MPR Season 5. Dan banyak yang bilang kayak performa lu di season ini tuh bener-bener mantap banget nih. Karena kan mungkin kayak rival lu, yang lu anggap rival banget siapa? Aura kan? Nah, mungkin gara-gara rival lu pun kemarin keluar, jadi kayak lu tuh merajalela gitu kalau misalnya dari mata kita sebagai viewers gitu loh. Sebenarnya ada dua sih, Jo, kayak yang rival tuh gimana, kayak jago gitu. Rival tuh kayak lu nganggap, gua kalau ketemu ini seneng banget gitu loh. Gue seneng ketemu dua sih. Kayak kalau ada dua tipe orang, kalau misalnya laning pace, gue lebih demen ketemu anti match. Oh, anti match juga. Itu kenapa? Laning pace-nya dia benar-benar hafalan lah. Maksudnya jago lah gitu, kayak susah lah nyari titik-titik momen bareng dia gitu. Makanya gue pernah di first blood kan. Oh iya, terus? Iya, dia ngerti lah. Cuman kalau misalnya yang gue demen dari Aura, dia tempo mid game-nya rapi. Oh, tempo mid game-nya rapi. Itu tempo mid game rapi tuh kayak gimana maksudnya? Tempo mid game-nya rapi tuh ibarat dia mau lane-nya fuck up atau misalnya lane-nya berhasil, dia tetap kayak konsisten jalanin job desk-nya dia. Gak bisa gue sebutin job desk itu, ntar kalian tahu kalau misalnya udah masuk tim. Widih, tuh kelihatan soalnya. Iya, oke. Gue aja nggak tahu. Nice. Dulu belum ada coach mungkin, Jo. Iya, dulu tuh kayak masih mencari sendiri gitu. Masih kayak main, ya beda banget ya. Soalnya cuma tuh kayak perspektif luar yang bisa lihat, kalau misalnya yang main nggak bisa. Jadi kayak harus nonton gitu. Oh, gitu. Nggak bakal tahu gitu. Yes. Harus sudah terjadi gitu, terus kita nonton baru tahu. Oke, gila. Pembahasannya tuh kalau offline tuh kayaknya emang harus beda gitu. Kalau mid kan gue mungkin kayak aduh. Enggak sih, sebenarnya semua sih sama job desk-nya. Cara pikirnya sama. Nah, tapi kalau misalnya dari segi tim nih, Dut. Apa sih yang bisa bikin RRQ itu, mungkin kalau dari sisi lu masih banyak yang harus dipelajarin kan bagi kalian kan. Nah, tapi bagi kita, kayak kita di mata kita ngelihat kan kayak RRQ udah kuat banget nih di season ini. Apa yang kayak kalian ada mungkin kayak latihan khusus gak sih? Latihan khusus ya paling normal aja sih, seminggu ya 5-6 hari latihan full. Gitu. Tapi tetap ada liburnya gitu. Tetap ada sih. Sehari sih liburnya, tapi ya liburnya ML lagi sih. Jadi dibilangnya libur atau enggak ya? Ya liburnya mungkin free to play rank lah. Gitu. Tapi tetap kayak scrim gitu-gitu. Iya, scrim tetap. Mungkin kayak banyak nggak lebih sering kayak kalian tuh melakukan scrim atau sering kayak lebih bahas-bahas? Imbang sih harusnya sih. Oh, jadi harus kayak langsung nge-react gitu. Oh, jadi misalnya kalah atau menang pun ya, bahas. Kalah menang langsung ini dah reset, mulai lagi gitu. Ntar disatuin. Oke. Nah, kemarin kan udah juara.
sebentar lagi MSC kan. Kalau kata si Nando kemarin sih MSC katanya bakal Juni ya. Kalau kata dia, gue nggak tahu kapan. Nggak pernah MSC gue, jadi nggak tahu. Harusnya Juni. Oh, nah itu ada nggak persiapan khusus dari kalian untuk ngadepin MSC nanti? Persiapan khusus sih harusnya ada sih. Soalnya kita metanya paling beda dari yang lain sih. Kalau kata-kata orang ya. Iya. Kita tuh out of the box terus nggak tahu. Terus kok bisa gitu kita main kayak gitu juga. Gue juga nggak tahu. Oh, lu juga tahu? Iya, saling percaya aja sih. Oh, Jago banget emang tim. Playernya pun nggak tahu, Cok. Apalagi kita maksudnya kayak yang nonton gitu kan. Jadi emang kayak kalian tuh ya mungkin udah saking seringnya main bareng juga. Iya. Dan udah cobain pas di Scrim atau apa tuh mungkin cobain draftnya segala macam. Hero pool pun udah luas banget gitu ya. Iya, enjoy sih. Oke. Emang cinta sama game emang gimana gitu. Ih, gila, yang paling penting cinta dulu ya. Iya. Idi. Nah ini ntar MSC kan mungkin kurang lebih banyak banget timnya, kayak dari Filipina pasti ada, terus dari apa namanya Singapura segala macam. Lu udah kayak ngeliat-ngeliat nggak kayak ini kemungkinan tim ini bakal masuk atau bener-bener kayak masih cuek aja? Gue udah lihat sih kayak beberapa tim. Kayak mungkin dari MPL yang itu ya, apa Filipina sama Malaysia Singapura itu. Ya udah lihat sih beberapanya kayak RSG yang lagi kuat gitu. Oh iya, RSG lagi top 1 ya dia ya di itu ya. Kan dia ngikutin meta. Oh serius? Ngikutin meta. Aduh, berarti meta sama RRQ? Sering kalian scrim sama mereka atau 2 kali lah. Oh, jadi mungkin mereka belajar sesuatu juga ya? Iya, cuman dia lebih diperfectin lagi gitu. Oke. Gitu. Gila. Tapi ntar lu yang ada nggak kayak pengen banget ketemu tim ini ketika MSC? Enggak sih, sama aja semuanya. Sama aja semuanya. Sama aja sih semua. Kalau kemarin kan Nando dia merasa kayak pokoknya tim Indo tuh udah paling kuat. Ya emang iya. Emang bener ya? Emang iya. Dari lu juga kayak gitu? Gimana ya? Game-nya barbar sih, mau gimana? Jadi yang barbar yang menang gitu. Iya sih, bener sih. Jadi kayak apa namanya, yang lebih berani gede beats apalagi kan kalau misalnya jadi bedanya gini ya. Kalau misalnya contoh aja, kalau di Dota barbar lawan tim yang disiplin, kalah yang barbar. Oh. Kalau misalnya di ML yang gue lihat ya overall, yang barbar menang dari yang disiplin, kayak kebalikan arah. Karena tempo game-nya terlalu cepat. Oke. Gak bisa diulur, mapnya masih kecil, kecuali mapnya digedein lagi nanti sama Muntun. Baru bisa. Oh iya sih, benar. Make sense kan? Iya, make sense. Oke, nah kemarin kan pas di MPL Season 5 tuh ada beberapa rotasi pemain dari RRQ kan. Kayak dari Roll Tank, terus kayak turunnya Liam ke MDL, naiknya LJ di MPL. Kalau dari Mas Paldi sendiri nih, kayak seberapa besar sih pengaruh perubahan tersebut bagi performa RRQ di Season 5 ini? Performa sama-sama aja sih soalnya. Sama-sama aja ya? Iya sama sih harusnya. Sebenarnya kayak Liam ke MDL ya. Karena butuh sosok kapten sih. Maksudnya pasti James milih kayak gitu juga karena ya butuh kapten di tiap tim. Emang si LJ apa? Kapten? Enggak, Vin kan? Si Vin kan? Tapi kan Vin kan emang udah dari dulu kan di MPL kan emang kan? Iya. Tapi tetap kita nilai lagi kayak kan itu jadi MPL sama MDL tuh di-decide. Jadi kayak ntar ada meeting. Kita awalnya kerja keras dulu selama di tesnya 4 hari. Kayak digilir-gilir gitu. Coba ini sekarang ini gitu. Terus ntar diadu lagi internal gitu. Oke. Itu buat nentuinnya masuk ke MPL sama siapa yang ke MDL gitu. Oke. Gila. Emang udah sekarang kan ada MPL MDL tuh pasti kayak lebih dalam internalnya pun persaingannya tuh lebih ketat lagi ya. Iya, jadi kayak gimana ya? Emang berkompetisi gitu walaupun kita keluarga ya tapi tetap kompetisi gitu. Oke. Gitu. Nah, ini mungkin buat ke depan kalau MSC kan dia udah pasti rosternya sama kayak MPL kan. Nah, mungkin nggak kayak abis MSC bakal ada pergantian roster dari RRQ. Pergantian roster ya. Kita sekarang lagi rekrut orang sih. Oh, serius? Iya, emang lagi open recruitment gitu ya? Mungkin buat MDL nggak tahu atau apa. Kan bisa aja nanti dengan berjalan waktu yang dari MDL naik ke MPL, nggak tahu. Oke. Nah, ini kita seandainya aja nanti RRQ bakal ada pergantian roster. Terus kalau misalnya lu disuruh pilih 1 orang atau ya 2 orang boleh lah yang lu pengen banget
setim? Siapa?